Sebuah kisah mencekam Sienna yang diangkat dari sebuah Wattpad karya Arumi sekarang udah bisa kamu nikmati pertanggal 14 September kemarin. Aku Tahu Kapan Kamu Mati membawa kisah dari sebuah desa di mana banyak warganya yang tewas mengenaskan. Masih dibintangi oleh Natasha Wilona. Kali ini sequel ATKKM ditangani naskahnya oleh Laila Nur Aziza atau dikenal sebagai Lele Laila dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Universe, let's talk about it. Cerita bermula dari kondisi Sienna yang sudah beranjak kuliah dan di sini dia punya 3 teman baru bernama Windy yang diperankan oleh Marsha Arwan, Rio yang diperankan oleh Julio Parengkuan, serta dosennya bernama Mbak Naya yang diperankan oleh Acha Septriasa. Suatu ketika, Naya dipertemukan dengan laki-laki yang meminta bantuan Naya serta seakan menagih janjinya kepada Naya. Namun di hari yang sama, laki-laki tersebut tewas mengenaskan dengan cara lompat dari gedung kampus. Kejanggalan pun dimulai saat itu di mana Sienna yang punya kemampuan bisa melihat tanda kematian seseorang. Di saat itu pertanda tersebut justru tidak muncul. Kemampuan Sienna ini juga diketahui oleh Naya dan singkat cerita, Naya juga membantu Sienna menghadapi hal ini. Karena kejadian tersebut, Sienna, Windy, dan Rio memutuskan untuk mencari Naya di sebuah desa bernama Desa Remetuk. Di awal kedatangannya, warga menceritakan jika desa Remetuk sedang mengalami musim panen dan warganya nggak boleh keluar dari desa itu. Kedatangan mereka cukup mengejutkan Naya serta Laras, sahabat dari Naya yang diperankan oleh Ratu Felicia. Kemudian orang tua Laras, Pak Rahmat yang diperankan oleh Om Pritimoti, diceritakan sebagai kepala desa di desa Remetuk sedang memimpin upacara ritual saat musim panen tiba dan warga sekitar juga ikut merayakan hal tersebut. Materi yang sama yang udah kalian lihat dalam trailernya. Namun di sini, desa Remetuk punya kisah masa lalu yang suram ketika banyak dari warganya tewas dengan cara gantung diri dan bahkan sampai ada yang menggunakan senjata tajam. Tentu saja, cara mereka tewas ini pun cukup brutal untuk dilakukan. Keanehan pun terjadi lagi setelah momen ritual tersebut dan Sienna tetap nggak bisa melihat tanda-tanda kematian dari warga desa Remetuk. Lalu teror juga mendatangi mereka satu persatu, termasuk kepada Laras yang hampir saja ikut menjadi bagian dari aksi brutal tersebut. Ada apa sebenarnya dengan desa Remetuk dan kenapa setiap musim panen mereka selalu ada yang tewas bahkan dengan cara yang tidak wajar? Semua kondisi dan jawabannya sudah bisa kamu tonton di bioskop sekarang juga. Aku pernah lihat perempuan itu. Dia datang. Aku Tahu Kapan Kamu Mati yang ditulis oleh Arumi E sejatinya adalah sebuah kisah dari Wattpad yang awalnya diangkat ke layar lebar dan disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Di film pertama, memang banyak dari penonton yang menyukai film tersebut dan nggak sedikit juga dari penonton yang merasa kurang atau bahkan tidak menyukai film pertama ini sama sekali. Penilaian mereka tentunya menjadi variabel yang kompleks dan menimbulkan mixed review di kalangan masyarakat Indonesia. Berhasil meraih angka 500.000 penonton, lalu muncullah film sequelnya dengan kondisi yang gue ceritakan di awal dan mengangkat kisah fiksi dari sebuah desa bernama Desa Remetuk serta kejanggalan yang ada di dalam desanya. Sequel dari Aku Tahu Kapan Kamu Mati bagi gue berhasil memperbaiki beberapa ketidaksukaan penonton terhadap film pertamanya kemarin. Dan memang harus diakui, upgrade yang signifikan berhasil diberikan oleh Mas Anggi Umbara dan tim Unlimited Production serta Umbara Brothers Film. Terlihat gimana Mas Anggi memberikan unsur kengerian lewat salah satu adegan brutal dari cara kematian seseorang yang diawali dengan seorang nenek tua yang tertabrak mobil truk, yang mana kamu juga bisa melihat hal ini dalam materi trailernya. Kemudian adalah gimana Ence Bagus yang melompat dari gedung kampus dan turun dengan kondisi kepala yang pecah dan mengeluarkan banyak darah. Selain itu juga, momen brutal terjadi lagi ketika upacara atau syukuran atas hasil panen dilaksanakan dan momen mengenaskan juga terjadi sama salah satu aktornya. Kemudian hal menarik juga ketika orang-orangan sawah itu menjelma jadi sosok hantu Scarecrow yang punya wujud muka seram, hancur, dan pengemasan practical effect-nya boleh diacungi jempol. Nyeremin abis si hantu Scarecrow-nya itu guys. Kalau untuk jump scare sebenarnya agak miss. Dalam artian untuk gue pribadi, ada yang works, ada juga yang enggak. Apalagi ada juga yang penyajiannya agak kelamaan. Kemudian gak lupa juga mereka punya jajaran cast yang mana kualitas acting dari masing-masing mereka sangat luar biasa. Selain beberapa nama cast yang tadi gue sebutin, ada juga keterlibatan dari aktor senior lainnya seperti Ibu Yayang Cenur. Kemudian ada Om Gito Yuwono atau Otik Pakis, yang mana kemampuan aktingnya bisa kamu lihat sebagai ayah dari Ben dalam Semesta Filosofi Kopi.
Namun di sini, beliau ceritanya adalah seorang dukun di Desa Remetuk dan ada kaitannya sama kepala Desa Remetuk, yaitu Pak Rahmat yang diperankan oleh Om Prit Timothy. Kemudian ada Kak Ruth Marini yang diceritakan sebagai warga Desa Remetuk dan kisah singkatnya sudah kamu tonton dalam trailernya mereka. Meski mereka menang dalam segi penampilan cast, unsur gore yang cukup brutal dengan darahnya, lalu penampilan hantu Scarecrow yang tergolong jarang untuk perfilman Indonesia dan akhirnya bisa tampil lagi, kemudian make up-nya juga menjanjikan dan serem abis, nyatanya film ini masih kalah dalam aspek lainnya. Namun sebelum gue jelaskan semua, gue juga ikut mengingatkan kalau penjelasan ini bisa saja mengandung spoiler untuk yang belum nonton. Silahkan stop sampai di sini. Dan kalau masih penasaran juga, seenggaknya gue udah bilang di awal tadi ya guys. Oke, kita lanjut. ATKKM 2 juga ternyata kalah dari aspek lainnya dan salah satunya adalah gimana ketika mereka menyajikan kisah latar belakang dari Laras dan Naya yang ternyata mereka bersahabat semenjak kecil, lalu ada keterlibatan satu karakter sebagai kakak dari Laras bernama Abduh. Cuma menurut gue supporting actor yang memerankan mereka bertiga ketika remaja agak jomplang, dimana Abduh diperankan oleh cowok yang udah remaja, sementara Naya dan Laras kelihatannya masih anak-anak. Ditambah dengan dialognya terdengar belum sesuai sama hal itu. Kemudian, ritme cerita filmnya secara keseluruhan masih kayak bermain pelan dan mendetail sebenarnya. Tapi bagi penonton awam, terkesan masih ada beberapa plot hole yang terjadi pada beberapa situasinya. Serta ada juga momen pemaksaan dalam berkonflik yang terjadi antara Marsha Arwan dan Natasha Wilona, yang tentunya nggak ada sebab dan motivasinya apa gitu. Terus juga ketika masuk momen klimaks dan itu bentuknya seperti flashback. Namun pengemasannya masih ada Wilona, yang mana situasinya Wilona juga ikut menyaksikan kejadian tersebut. Nah, pada saat itu, bagian ini juga enggak menceritakan detail kenapa si wanita dianggap sebagai pembawa sial. Dan akhirnya ditumbalkan seperti yang kalian lihat dalam trailer kemarin. Dialah yang menjadi hantu Scarecrow yang kalian lihat sepanjang film. Untuk bagian penting seperti ini, menurut gue sayang banget penceritaannya masih belum tergali lebih dalam dan meninggalkan beberapa pertanyaan kepada penonton. Karena di bagian inilah diceritakan kenapa Desa Remetuk dianggap sebagai desa terkutuk yang mana kondisi tanahnya enggak baik untuk para petani beras di sana dan harus menyertakan tumbal setiap kali musim panennya. Dan kalian tahu apa yang gue ingat secara tiba-tiba sepanjang konflik ini diceritakan? Ada kesamaan situasi yang terjadi dalam film Perempuan Tanah Jahanam garapan Bang Joko Anwar. Memang dari situasi cerita rada beda. Cuma pada momen penyertaan tumbal serta mitosnya bagi kesuburan dan kemakmuran desa, itu yang jadi indikator gue kok tiba-tiba bisa keinget film tadi gitu. Oke, selanjutnya, menurut gue film ini masih didominasi dengan warna sepia yang kadang masih ganggu untuk dilihat sebenarnya. Ada kondisi ketika malam tiba di situasinya yang masih menggunakan grading color tersebut dan sejujurnya kurang cocok di gue. Lalu di bagian penulisan, untuk kalian yang menonton film-film hasil tulisan naskahnya Kak Laila Nur Azizah atau Lele Laila, sebenarnya beberapa masih ada kemiripan dalam cara berceritanya guys. Gue memang menonton film yang ditulis oleh beliau dan jujur sampai saat ini Ivana masih jadi favorit dari semua screenplay film yang Kak Laila tulis. Jadi untuk penonton horor siap-siap aja disajikan dengan pola cerita yang kurang mengejutkan dan masih bermain aman. Kalau kalian mengharapkan plot twist, semoga di bagian tertentu dalam isi keseluruhan film ada yang merasakan hal ini bagi kalian yang sudah menonton ya. Selanjutnya, untuk ukuran horor 17 tahun ke atas yang menyajikan adegan sadis dalam aksi mengenaskannya, kalian tentu nggak akan mendapatkan momen sadis bahkan sampai yang wah banget yang terjadi sama karakter utamanya. Sedikit bocoran, kalau karakter utamanya ada yang tewas dan dia adalah salah satu dari 5 aktor utama di atas. Silahkan tebak apakah Natasha Wilona, Marsha Arwan, Julio Parengkuan, Acha Septriasa, atau Ratu Felicia. Bagi gue juga, eksplorasi tentang Desa Remetuk yang katanya makmur ini belum sepenuhnya dibedah lebih luas, meski runut ceritanya cukup jelas. Ada banyak tanda tanya untuk kalian penonton awam dan penikmat horor tentang apa yang akan kalian tonton di bagian ending film ini. Meski ada modelan narasi yang dilakukan oleh Wilona di bagian akhir, tapi ujungnya tetap Anggi Umbara memilih ending yang terlihat simpel tapi bisa aja menimbulkan tanda tanya baru. Untuk bagian ini sebenarnya ada penjelasan yang berhasil gue dapatkan dari penulisnya langsung. Tapi, hal ini mungkin bisa gue bahas di konten selanjutnya jika kalian tertarik. Silahkan share di kolom komentar jika kalian mau gue bedah untuk bagian terakhir dari film ATKKM 2 ini. Win, lo kenapa, Win? Lo gak apa-apa? Win. Overall, film horor garapan Unlimited dan Umbara Brothers di sequel ini memang membuat seri ini terlihat sedikit lebih baik dari film pertama.
Aku Tahu Kapan Kamu Mati yang kedua menyajikan kisah dan situasi seram yang lebih baik, lebih gore, dan lebih niat dalam segi produksi. Tapi bisa jadi belum memenuhi keinginan para penonton lainnya dari segi cerita, pembawaan karakter, serta beberapa plot hole yang dirasa masih belum memuaskan. Karena gue rasa film ini memang disajikan untuk penikmat horor komersil dan pasarnya juga untuk penonton yang pengen nikmatin horor dengan cerita yang ringan dan dengan penampilan jumpscare yang dirasa cukup menakutkan. Jangan lupa share pendapat kalian yang sudah menonton di kolom komentar, dan bagi yang belum nonton, silahkan dijajal dulu di bioskop dan kembali lagi ke sini untuk share juga pendapat kalian ya Universe. Akhir kata terima kasih buat yang udah nonton, komen, like, subscribe, dan share video pembahasan kali ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community dan memberikan super thanks-nya untuk video ini. My name is Putra and Bang Eka has to sign out, and until next time.